Shalom saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan bangkit dan berjalan dalam kuasa-Nya. Firman Tuhan terambil dari Galatia pasal 3 ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Dunia Perjanjian Lama dikejutkan dengan lahirnya sebuah bangsa yang kecil namun memiliki Tuhan yang besar dan dahsyat, sehingga dikatakan, bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Keluaran pasal 15 ayat 14. Dunia Perjanjian Baru terguncang dengan sebuah fakta kebangkitan Yesus, sehingga dikatakan, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Matius pasal 28 ayat 4. Demikian pula dalam sejarah gereja mula-mula, mujizat Tuhan yang didemonstrasikan oleh para rasul membuat dunia tersadar akan adanya satu kuasa yang melampaui segala akal. Kisah para rasul pasal 4 ayat 16 berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang mencolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Kesinambungan pernyataan kuasa Tuhan ini memberikan kita sebuah kebenaran tentang peranan kuasa-Nya yang terus bekerja sampai saat ini di dalam hidup kita. Mengapakah kekristenan mendapat tantangan terbesar dibanding dengan agama lain? Tokoh agama lain tidak pernah diperhadapkan dengan tantangan pendemonstrasian kuasa pribadi yang mereka sembah. Namun Yesus yang terpaku di salib diolok dengan sebuah pernyataan. Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Yesus tidak terpancing dengan konsep mujizat yang mereka ingin saksikan. Yesus memberikan sebuah tanda ajaib melebihi apa yang mereka minta, yaitu kebangkitannya. Mujizat yang Tuhan demonstrasikan jauh melebihi apa yang dapat mereka bayangkan. Di mana ada sembahan lain yang mampu mendemonstrasikan kuasa yang sedemikian hebat? Dunia tidak pernah membiarkan kekristenan tenang, melainkan tantangan-tantangan yang sukar diperhadapkan kepada iman kita dengan sebuah olokan. Buktikanlah kalau Tuhanmu ada. Bagaimana reaksi kita? Marilah kita membangun sebuah fondasi kekristenan yang beralas pada sebuah kerinduan untuk membuktikan kehebatan kuasa-Nya dengan mengalami lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berharaplah selalu akan mujizat Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Bukan untuk membuat kita terlihat hebat, namun untuk membuat kehadirannya di dalam kita tidak tersangkal oleh dunia. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang besar? Ulangan pasal 11 ayat 7 berkata, sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Berita kehebatan kuasa-Nya tidak hanya menjadi cerita yang kita dengar, namun menjadi bahan yang dapat disaksikan dengan bibir kita. Mulailah dengan sebuah kerinduan, maka Tuhan akan memberitahukan kepada kita langkah-langkah selanjutnya. Satu hal yang harus kita tanamkan bahwa hanya Tuhan yang membuat kita menjadi hebat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, aku ingin mengalami kuasa-Mu,
bukan untuk kesombongan, tetapi untuk membungkam ejekan dunia yang sering aku dengar melawanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to